tapi yang pasti jangan pemain muda ekspektasi jangan terlalu tinggi dan jangan dibebani terlalu tinggi dan juga jangan overhype pujian terlalu lebay. Kayak yang ada di Inggris sana. Ada Mason Greenwood yang dari umur 18-19 sudah begitu dipuja-puja menjadi calon masa depan Inggris dan juga Manchester United, tapi setahun terakhir karirnya menurun termasuk dari kasusnya dia bandel-bandelan dengan PSK waktu membela timnas sama Foden, kemudian ada juga sekarang kasus yang tersandung kekerasan bersama pasangannya ya, walaupun bukan pasangan non halal. Tapi kalau kita ngomongin dengan sama Harriet Robson, nah ini kalau kita ngobrolin sama Aldi dan juga coach dan juga Valen, dari Inggris dulu ini kan kalau kita ngelihat dari media-media Inggris kelihatan beda ya sama Indonesia yang langsung nge-blow up kalau ada pasangan, apalagi ada pemain bola dan juga artis. Ini kan kelihatan Inggris tuh medianya nggak begitu nge-blow up terkait Greenwood ini. Apa yang terjadi? Apakah memang ada rules tertentu yang nggak boleh memberitakan terkait kasus yang sensitif kayak gini? Ya, di luar dia pemain bola atau tidak, tapi namanya kasus yang berhubungan seperti ini, kita harus hati-hati banget. Karena itulah beberapa, kalau Panji baca media-media di sini pasti menggunakannya istilah allege atau diduga. Karena belum ada ketuk palu dari Greater Police, dari kepolisian kota Manchester. Jadi benar-benar kita pun harus benar-benar hati-hati karena ini adalah isu yang sangat-sangat sensitif di luar dia sebagai sepak bola di Manchester United ataupun bukan. Dan kasus ini pun hari ini sudah mulai membesar lewat adanya gelombang protes dari pemerhati perempuan gitu, kayak kayak woman, kayak pelindungan perempuan gitu di kota Manchester. Karena ya balik lagi ini berhubungan dengan perempuan dan yang diduga Mason Greenwood ini kan alleged atau terduga melakukan baik harassment dan juga ada bentuk rape atau pemerkosaan. Tapi itu semua kan jatuhnya masih alleged ya, Panji. Jadi masih terduga. Itulah kenapa statement resmi dari Manchester United adalah dia tidak akan kembali sebelum adanya official atau keputusan resmi dari Greater Manchester Police. Itulah kenapa kita pun sebagai penikmat sepak bola di Indonesia juga harus hati-hati dalam kasus ini, karena kita juga bisa lihat ini bukan sekali dua kali kita bisa lihat dalam kejadian di sepak bola khususnya Eropa dan lebih khususnya lagi Inggris. Jadi ini pun bukan hanya selesai di apakah dia selesai dalam karirnya atau apa, ini akan berurusan dengan bagaimana sponsorship dia. Misalnya saat ini kan dia di bawah naungan Nike pun sudah melakukan statement bahwa Nike saat ini sedang melakukan investigasi juga, memantau bahwa dia adalah Nike saat ini sedang concern dengan situasi ini. Saat kondisi ini sangat amat tidak nyaman baik untuk Nike maupun juga dari pihak Greenwood-nya. Jadi situasinya saat ini masih dalam pantauan Greater Manchester Police, dan saat ini kita juga belum bisa terlalu jauh untuk memvonis Greenwood begini, Greenwood begitu. Biarkan saja kasusnya dijalankan. Dan buat gue pribadi sangat amat nggak fair kalau kondisi ini menjadi aju mumpung untuk mempertebal bahwa performa dia di lapangan ini adalah pure, kalaupun memang benar ya, ini pun kalau memang benar ini pure adalah kesalahan dari Greenwood, ini jelas kriminal, ini melanggar baik kode etik sebagai pemain, ini juga melanggar kode etik di Inggris sendiri. Jadi ini tindakan kriminal dan pantas untuk disanksi seberat-berat mungkin. Tapi itu dengan catatan jika dia atau Greenwood terbukti bersalah. Ini juga ada pihak atau keluarga Greenwood yang harus dilindungi gitu. Jadi kita belum bisa terlalu cepat untuk memvonis karena tetap kita harus menunggu hasil investigasi dari Greater Police Manchester. Oke, Coach, gimana Coach? Lu melihat ini begitu ramai di medsos juga, pasti lu juga geram kan melihat ada foto-foto dan lain-lain. Lu melihat mulai ada banyak pemain-pemain juga yang dalam beberapa tahun terakhir tersandung kasus kekerasan terhadap perempuan, pelecehan dan lain-lain. Lu kaget nggak lihat Greenwood yang itulah kelihatan mukanya baik-baik dan segala macam. Sebagai penyayang perempuan, lu melihat seperti apa? Ini kasus Greenwood bukan pertama kali.
Oke, dia pernah melakukan kekerasan terhadap wanita. Gue nggak tahu terhadap cewek yang sama atau enggak, tapi ini bukan pertama kali. Oke. Kedua, mantan pacarnya itu atau masih pacarnya itu langsung posting loh. Posting dengan ada capture, oke, bahwa ini loh yang Greenwood lakukan. Greenwood yang kalian kenal. Oke. Terus ada audio, rekaman audio. Rekaman audio, gue tidak tahu apakah rekaman audio ini terjadi di momen yang sama atau tidak. Oke, di situ kita nggak boleh menjudge. Atau ini rekaman audio yang sudah 2 tahun lalu, bisa juga kan? Oktober. Ya, oke. Atau yang Oktober, kita nggak tahu. Tapi dari foto asumsi, ini adalah foto dengan rekaman audio yang berbeda, bukan kasus yang sama. Oke. Dengan fotonya aja, dengan caption seperti itu udah nggak benar. Tidak ada satu alasan yang bisa menjustify tindakan seperti itu. Titik. Oke. Mau ceweknya ngancem dia, mau ceweknya apa, tidak ada alasan untuk menjustify tindakan Greenwood. Maka dari itu dia langsung ditangkap. Betul. Kalau seandainya kita berandai-andai di sini, Greenwoodnya benar, dia udah dilepas. Ya. Yang ditangkap kan bukan Greenwood, cewek ini pasti diminta dong statement. Dan faktanya adalah Greenwood masih di dalam, karena kalau Greenwood di luar udah beredar di sosmed dan lain-lain. Betul. Dan pasti udah sampai di Indonesia. Dan gue setuju sama Lunji, statement dari orang tua ceweknya kok kayak begini ya, agak aneh. Agak aneh Mungkin udah ada si damai ya. bapak ini tidak mau memblow up. Karena dia kenal Greenwood, sebenarnya dia tidak seperti ini. Dia tidak mengenal Greenwood sisi lainnya. Jadi dia kenal Greenwood sudah beberapa tahun, tapi tidak pernah melihat Greenwood dari sisi itu. Cuman kembali lagi, gue juga setuju sama Aldi kalau dibilang kita tidak boleh menjudge. Kita tidak boleh menjudge karena ini udah ditangani polisi. Hanya kalau gue lihat foto itu, gue nggak ngerti alasan apa lagi dia bisa lepas dari. Nah, ini sebagai karena ini bukan hanya masalah tindakan kriminal atau Greenwood, ini sudah membawa nama besar Man United. Betul. Ya. Ini ibaratnya branding langsung rusak semua ya. Dan efeknya ke Man United itu besar sekali. Dan gue yakin kalau seandainya dia disebut salah atau apa namanya, seandainya nggak dapat hukuman berat lah, ringan. Atau warning aja, tapi dia lepas. Cuman dia mengakui bahwa itu dia khilaf dan lain-lain. Gue bilang tetap geser, out. Gimana Mas Gita? Untuk melindungi nama besar Man United. Gimana Mas Gita? Lu sebagai pembela istri melihat kasus ini seperti apa nih? Gue ngeliatnya gini. Gue selalu berpendapat innocence until proof and guilty. Itu selalu. Karena jadi harus pengadilan yang membuktikan bahwa dia bersalah atau tidak. Terlepas lawyernya lebih pinter, lawyernya si perempuan lebih pinter, apapun ya. Tapi kalau gue lihat, kalau sampai dia benar-benar melakukan ini kebodohan Greenwood sendiri. Kelar sih karirnya. Karena dia, itu tadi, gue setuju dengan Justin bahwa dia bukan juga merusak nama baiknya, tapi juga merusak nama klub yang dibawanya juga berbagai macam produk yang ada di bebannya dia. Itu kan karena produk itu menguntungkan kita, tapi juga jadi beban buat kita kalau kita berbuat yang aneh-aneh kan. Gue nggak tahu, tapi ada yang aneh tadi, yang itu yang lu bilang bahwa kok bapaknya sabar aja. Bapak, gini, kita bisa sabar, kita bisa bilang innocent until proven guilty. Kalau gue punya anak perempuan, gue udah tidak akan proven guilty. Dan gue selalu bilang, walaupun anak gue laki, gue selalu bilang sama anak gue, kalau lu ribut sama perempuan, lovers quarrel itu biasa. Lu tinggalin perempuan itu, nanti dia akan nelpon lu kalau emang dia sayang sama lu. Gitu, gue selalu bilang gitu. Jadi kalau menurut gue, ya kalau sampai benar-benar kejadian, ya bodohnya si Greenwood ini. Luar biasa Mas Gita, ternyata pengalaman banyak. Walaupun gue pengagum Greenwood juga sebelumnya, 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu. Greenwood ya. Sio, sebagai pakar hukum dan pakar komunikasi, lo melihat begitu, itulah si Hasbro ini kan udah ngupload di sosmed storiesnya bilang Greenwood ini yang Greenwood lakukan, yang kalian kenal. Tiba-tiba nggak lama dia hapus, dia hilangin tuh semua, dan juga sempat hilang tuh foto-foto dia sama Greenwood, dan tiba-tiba bapaknya ngomong soal itu. Ini anaknya baik-baik, emang dalam 1 tahun terakhir hubungannya nggak begitu baik. Artinya apa nih lo lihat lo tangkap dari komunikasi yang ditampilkan sejauh ini? Panji tuh ngomong ke gue panjang banget, seakan-akan gue nggak baca dan nggak research gitu loh. Kayak dia pengen ngasih tahu, pengen feeding dulu update-nya. Kirain Bapak sibuk di sana Pak, makanya saya bantu feeding dulu gitu loh. Yang dibilang sama Gita itu namanya presumptions of innocence kalau bahasa hukumnya. Jadi
Tidak ada kesalahan yang bilang salah selama ada keputusan mengikat ataupun keputusan hukum yang tetap. Nah, kalau ngomongin Greenwood, terlepas dari wanita ini dulu siapa, terlepas dari dia pernah berprofesi apa, terlepas dari banyak sekali sekarang wanita di Inggris yang memang sengaja pengen Terkenal. dipacarin atau maaf ya ditidurin sama pemain bola untuk bisa dapat sesuatu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara tentang kekerasan, kalau kita bicara tentang hal yang ini ternyata benar dilakukan, itu nggak bisa menjadi alasan pembenar. Nah, lo baca Daily Mail ya, itu bagus banget karena isinya ada kronologis sampai dengan ada dari psikolog, ada juga dari aktivis perempuan. Greenwood ini dari umur 4 itu udah jadi model ternyata. Jadi dari umur 4 tahun tuh dia udah punya penghasilan dari foto-foto buat modelnya dia. Ya. Kemudian ternyata dia masuk ke Akademi Manchester di mana semua dari orang-orang Manchester pengen jadi pemain bola di sana. Salah satu yang lolos dari sangat sedikit adalah dia. Okay. Dan dia sudah dipercaya untuk main di tim senior umur 17. Kemudian dia dipanggil tim nasional Inggris umur 18. Kemudian sekarang gajinya itu sekitar 3 seminggu, berarti sekitar 9 sampai 12 M selama sebulan untuk anak umur segini. Dan dia menjadi lambang kesuksesan bahwa anak Akamsi bisa loh gitu. Terus dipuji sama Alex Ferguson. Nah, yang memang tidak terkelola akhirnya kan sama lagi yang kayak wawancara gua sama Kurniawan. Star syndrome ini bagaimana? Semua pasti mau tidur sama gua dong. Semua pasti bisa gua beli dong. Semua pasti bisa untuk ambil keuntungan dari gua dong. Kira-kira seperti itulah menurut gua si Greenwood ini. Nah, ketika akhirnya ini menjadi masalah, satu yang menarik dari pakar-pakar yang tadi bicara adalah ini, Ji dan teman-teman. Ya. Bisa nggak dalam aturan sepak bola mengatur juga perilaku seorang atlet off the field menjadi sebuah hukuman yang berat jika itu terbukti dalam hukuman pidana. Ya. Karena banyak sekali kasus-kasus atlet yang memang tadi memang dia sebenarnya ceweknya yang mau duluan segalanya, tapi akhirnya dia dipukulin, diapain, tapi kok kasusnya mendem. Ya. Tapi kok kasusnya kemudian dimaafkan. Ada cerita tentang Mendy, ada cerita tentang beberapa pemain, ada cerita tentang pemain NFL. Makanya di NFL itu sedang benar-benar dikaji bagaimana aturan dalam olahraganya itu juga mengatur off the field yang memang sudah terbukti bersalah. Misalnya, lu nggak cuman nggak boleh main 1 sampai 3 kali main, tapi antara 1 tahun sampai 5 tahun. Okay. Walaupun berdasarkan keputusan hukum yang dari sini. Contohnya kayak dulu, misalnya tidak bisa menjabat sebagai ketua PSSI kalau pernah terbukti bersalah secara pidana, misalnya. Benar. Hal-hal gampangnya begitu, bisa nggak? Dan ini lagi ditunggu sama para aktivis di Inggris. Ya. Greenwood ini akan lepas lagi atau tidak, seperti atlet-atlet yang lain, atau memang akan dihukum berat kalau memang terbukti bersalah. Nah, ini yang menurut gue juga akan rame nih dengan adanya kasus ini. Terlepas dari ini cewek cari popularitas atau apapun itu, tapi kalau itu dilakukan tidak mengurangi unsur kekerasan dan pidananya gitu. Gitu. Ji. Yuk, coach gimana coach? Ji, jadi yang disebut Valen itu ada. Jadi di setahu gue ya, di banyak klub di Eropa bahkan di sponsor itu ada klausul bahwa tindakan di luar lapangan itu bisa ada konsekuensinya terhadap kontrak mereka. Ya, artinya Nike atau ini ada sponsor itu bisa memutus sponsornya sepihak jika tindakan di luar lapangan itu merugikan, merusak image, mencemarkan image klub atau sponsor tersebut. Atau sponsor. Itu ada, ya, itu klausul. Tapi mungkin tidak sedetail yang contoh di NFL. Gue nggak tahu di NFL seperti apa ya. Tapi mungkin tidak sedetail itu. Tapi secara garis besar klausul itu ada. Oke. Klausul itu ada, tapi kita lihat nanti seperti apa kalau memang terbukti bersalah atau tidak bersalah. Tapi kalau menurut kalian ketika ini bersalah, apakah karir Greenwood menurut kalian akan hancur total? Atau masih akan ada second chance buat dia? Pasti ada. Pasti ada klub-klub kecil atau klub di luar Inggris yang ingin memberikan dia second chance. Karena he's still one of the best player secara potensi ya. Wonderkid ya, oke.
Walaupun di MU suka main sendiri pakai kacamata kuda, nggak lihat temen-temennya, tapi secara potensi dia salah satu pemain terbaik. Bahkan gue pun sama Gita, salah satu yang selalu ngefans dengan pemain ini. Jadi pasti dapat second chance. Cuman feeling gue nggak di klub besar. Karena klub besar sangat rentan dengan hal-hal kayak begini ya. Masalah sponsor dan lain-lain. Dan karena Ji, lu lihat aja sekarang ada contohnya di Indonesia juga lah. Maksud gue gini, ketika lo emang harta lo banyak, lo kemudian punya popularitas, menurut dia siapapun yang dia DM pasti akan mau sama dia. Betul. Dan kadang-kadang DM Instagram Pak ya. Dan kadang-kadang tuh cara ngonteknya tuh udah ngerendahin. Iya, udah gampangin lah. Lu udah pasti bisa gue beli, lu udah pasti bisa gue ini. Nah, ketika lu nggak nurutin kemauan gue, lu kan udah gue bayar, misalnya digaplok lah, diapalah, apalagi misalnya under alkohol atau apapun itu kan yang ngeri. Ini anak masih muda dan jago kan, semua pada ngakuin dia jago. Di, gimana Di? Lo menurut ini kan Greenwood juga pernah kasus yang dulu timnas, tapi bedanya adalah Foden langsung dipanggil lagi, tapi Greenwood kayak nggak dapat kesempatan lagi kan. Dan setelah kasus ini apa menurut lo dia akan karirnya kelar di timnas juga menurut lo? Iya, gua nggak tahu lebih detail di Indonesia seperti apa, cuman di Inggris namanya atlet, nggak cuma sepak bola ya, namanya atlet adalah udah bentuknya brand. Udah brand. Dan dalam brand itu tuh ada positioning yang melekat dalam setiap orang gitu. Misalnya Cristiano Ronaldo orangnya begini, di luar lapangan begini, dan klub di mana dia bermain mendukung branding tersebut. Nah, kalau buat gua karir dia akan selesai. Kenapa? Di mana klub yang akan menerima dia akan dicap sebagai klub yang mendukung brand seorang Greenwood saat ini. Iya, benar. Gitu. Itulah kenapa saat ini Yves Bissouma di Brighton nggak pernah main lagi. Karena ada itu ya isu soal tersangkut kasus gituan juga ya modelnya. Tersangkut kasus seperti itu juga. Memang belum terketuk palu juga dari Brighton Police Department-nya. Karena saat ini, dan ini bukan situasi yang akan cepat selesai untuk Greenwood, akan lama prosesnya. Gitu. Akan panjang. Dan kalau buat gue, kenapa gue bilang even klub kecil pun akan sulit menerima, namanya klub kecil di Inggris pun tetap butuh branding. Itulah kenapa klub-klub di Premier League, even klub yang saat ini sedang fighting, gue nggak bilang tim kecil ya, tim sedang struggle, seperti Aston Villa, mendatangkan pemain seorang seperti Coutinho, bukan pure karena emang Coutinho-nya berkualitas, tapi butuh branding, butuh sistem marketingnya. Gitu loh. Brentford Eriksen ya. Brentford datengin Eriksen, marketing juga kan. Walaupun belum tentu main ya. Bahwa setiap pemain bukan cuma dicari unsur skill sepak bolanya gitu, tapi ada label, ada ada positioning yang melekat dalam dirinya, dan gimana dia akan bermain. Klub yang menyupport dia akan terbawa bahwa berarti lu klub yang menyupport seorang ini dalam kondisi dia sudah ketuk palu ya, lu berarti klub yang menyupport pemain yang sexual harassment dong. Nah, itu tuh bakal melekat, dan Inggris sangat amat tidak permisif untuk hal tersebut. Jadi mungkin di luar Inggris dia bisa bermain, tapi gua rasa kalau di Inggris ini akan menjadi masalah yang untuk panjang dan masalah yang pelik bagi Greenwood untuk masa kedepannya. Kalaupun dia emang dari allege ini terbukti dia bersalah. Tapi kita di Inggris itu ya, di Inggris itu lo misalnya di stadion nih. Iya, gue nggak pernah ke Inggris, Len. Iya, nggak pernah gue tahu. Gue kasih tahu sama lo. Iya. Lo lihat ada dua anak kecil nonton. Terus lo liatin dia terus. Lo didatengin polisi di stadion. Disangka pedofil ya, takutnya pedofil ya. Di sana aturan tertentu ada yang memang harus diceritain sama orang sana atau yang pernah ke sana untuk bisa berlaku di sini. Iya, karena kita nyangka, kita cuma ngeliatin nih anak kenapa sih, tapi ternyata bagi di sana CCTV ada di mana-mana. Lu tuh bisa dianggap punya kecenderungan bisa berbuat sesuatu yang buruk terhadap anak ini. Lu disamperin, lu diinvestigasi. Dilihat itunya polanya itu di semua Eropa Barat dan Amerika, bukan di Inggris saja. Lah iya, berarti kan gue bilang maka yang di luar negeri ada hal-hal yang di sana berlaku, di sini kita tuh nggak begitu gitu. Ya makanya tadi Aldi cerita. Tapi gue tadi setuju sama Aldi, kemungkinan besar nggak di Inggris, tapi for sure negara lain bisa. Contoh kasus Benzema. Contoh kasus Benzema. Benzema itu kan bertahun-tahun nggak selesai. Memang diketok palu, tapi image-nya kan udah jelek.
tetap dipertahankan loh sama Madrid dan oke aja loh, ngerti nggak? Mungkin karena dia perform juga ya, I don't know. Tapi gue setuju bahwa Inggris ini memang agak ribet. Dan kalau seandainya dia dibuang dari Inggris, dia bisa main di Madrid, contoh aja lah. That's okay kan, nggak ada masalah kan. Ya walaupun mungkin kasusnya beda kan Coach, Benzema kan lebih ke blackmail betul, si betul, Valbuena kan. betul, Dia kan benar betul. kekerasan wanita. Tapi kita bicara image ya. Oke. Kita bicara image. Image itu kan udah kena banget Kak, kasusnya Benzema. Oke.